Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video. Seperti biasanya aku ngebahas atau reaction video tentang Aceh teman-teman ya. Karena aku ingin menjadi bagian ya, ikut andil ya dari orang-orang yang memperkenalkan budaya sejarah tentang Aceh, tentang musiknya, filmnya ya, film-film pendek dan juga hal-hal yang menarik dari Aceh teman-teman ya. Nah, seperti video yang aku akan reaction kali ini ya, ini menarik untuk aku tonton teman-teman ya, untuk kalian juga nih, karena ini mengenai seni bela diri pencak silat teman-teman ya. Ini dari Aceh, dari perguruan kalau aku tidak salah, sempat lihat sedikit nih videonya dari Harimau Hitam. Jadi kalau di Lampung ada Harimau Utara ya, seperti yang udah kita tonton pernah ya videonya dari Kak Cynthia ya. Nah, ini di Aceh ada perguruan namanya Harimau Hitam ya teman-teman ya, Harimau Hitam. Nah, yang menariknya aku lihat di thumbnailnya ya di video ini latihannya atau sparringnya ini di atas lumpur sawah teman-teman ya. Jadi kalau biasanya mungkin yang pernah kuliah kan biasanya ya di lantai biasa gitu ya, di lantai keras, di matras kan gitu kan, atau di tanah keras lah. Nah, ini di lumpur sawah yang sifat lumpur itu kan lembek ya gitu ya, lembek yang kalau kita nginjek akhirnya keisep gitu ya. Jadi kalau aku bilang ya perlu memang tenaga ekstra juga ya latihannya ya di atas lumpur ini ya. Jadi menarik nih, aku mau lihat teman-teman sambil ya aku nunggu juga nih video ya dari pendekar Aceh teman-teman, dari Askar ya. Jadi dari Askar yang sparring dengan Kak Cynthia kemarin di perguruan Harimau Utara, karena Askar pernah komen ya di video aku itu bahwa dia akan lagi nyiapin nih seperti itu ya untuk video atau channelnya ya lagi dibuat. Nah, kita tunggu teman-teman ya dari Askar pendekar Aceh bagaimana nanti videonya. Jadi untuk itu sembari kita menunggu Askar pendekar Aceh, kita nonton dulu video silat yang ini. Ini dari channelnya Trans7 Official teman-teman, yang judulnya Jejak Petualang. Jadi dari acara Jejak Petualang yang terkenal ya, pasti kalian suka nonton ya di Trans7, tradisi istimewa Serabi Bekah nih. Ini yang bagian udah part keduanya teman-teman ya. Nah, ini di-uploadnya di bulan November tahun 2019 ya. Ya udah langsung aja teman-teman ya untuk kita reaction videonya. Semakin penasaran ya gimana reaction aku dan gimana reaction kalian. Check it out. Oke teman-teman, let's play. Guys, mantap ya. Jejak Petualang. Acara favorit aku nih kalau di TV nih. Oh, di Aceh besar ya teman-teman. Kita ada tulisannya ya. Wih, mantap nih. Wow, cewek ini. Kalau nggak salah hostnya yang ini cewek ini ya, yang rambutnya diikat itu. Lihat teman-teman di atas lumpur sawah. Biasa Aceh juga mancing belut ya. Ragamnya. Adegan berbahaya khusus profesional teman-teman. Oh iya, ingat ya, ini adegan berbahaya loh, nggak asal contoh ya, harus belajar, harus didampingi ya, didampingi ahlinya lah. Ada bela ya. diri unik di Aceh nih, yaitu Harimau Hitam. Claresta. Biasanya silat itu dilakukan Harimau di atas hitam. matras atau di atas tanah yang keras. Di sini kita lakukan di sawah dengan lumpur sawah. yang basah. Jadi udah pasti nih, ini bakal berpengaruh sama banyaknya energi yang kita lakukan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Jejak Petualang, mantap. Kalau nggak salah ini atlet juga, atlet bela diri juga hostnya nih, yang Claresta nih. Wih, mantap ya. Wih, keren. Wih. Wih, mantap kakak itu ya. Wow. Sebagai seni bela diri, Keren. silat terus berkembang. Mulai dari jurus, teknik, dan variannya. Iya, Tapi di berkembang beberapa ya. daerah masih ada silat-silat tradisional. Tradisional yang semua ya. jurus dan tekniknya tidak pernah berubah. Wih, Salah mantap ya, satunya mempertahankan berada di tradisi. Kampung Salut ya. Raudep, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Kampung Raudep. satu di antaranya. Aceh besar. Apa ya kakak ini ya? Wow, seru ya. Apa kan? Sparring persahabatan ya, Jadi mantap. emang kerasa beda banget untuk sparring di atas lumpur. Main lumpur sekalian ya. Karena untuk melangkah, apalagi mengangkat kaki, nendang itu butuh tenaga yang ekstra banget. Benar. Ternyata beda banget bang. Beda banget. Iyalah, biasa di atas matras kan, di atas lumpur ini, wow. Jika dibandingkan dengan seni bela diri yang lain, silat masih sangat digandrungi. Iya, Faktor kedekatan aku dengan tertarik tradisi ini. dan budaya bangsa membuat silat selalu melahirkan jawara-jawara bela diri di setiap daerahnya. Benar, keren. Peminatnya kini juga bukan cuma orang dewasa, tapi sudah mulai merambah kalangan remaja dan anak-anak. Remaja. Tujuannya tak lain tentu untuk regenerasi, agar seni bela diri satu Iyalah. ini tetap bertahan. Terus bertahan kan ya, tetap ada ya teman-teman ya.
Salah satu pesilat yang zaman dunia, Iko Uwais ya. Dengan film-film laganya seru ya. Shootwork aja nggak menggerakkan kakinya sama sekali, tapi tenaganya kelihatan besar banget. Sampai Bang Ican tercinta loh ini. Bentar, mantap. Perkembangan Wow, atau variasi jurus sapuannya. pada silat biasanya mengadopsi dari alam sekitar. Tak terkecuali silat harimau hitam. Karena pada zaman dahulu, Keren. wilayah Aceh Besar masih sering ditemukan harimau Sumatera. Lantas Tuh ya lahirlah ceritanya ya. silat harimau hitam yang gerakannya seperti Wis. gerakan harimau jika hendak Harimau. mengintai atau menyerang. Wow, mantap. Kapannya? Keren. Langsung di Wow. itu adalah salah satu Itu bantingannya ya. dasar kuncian, Pak. Itu namanya kuncian. Dasar kuncian. Ada satu, Kuncian ya. sudah satu dikuasai. Wow. Asik Itu ya. adalah salah satu jurus dasar dari bantingan kalau diserang menggunakan tangan, nih Bang. Wow. Kalau bantingan seperti tadi itu digunakan Aku sebagai pertahanan. Khususnya salut ya di kalau saat cewek mau nafasnya belajar udah silat mulai itu, belajar habis, bela jadi diri udah itu salut aku sekali teman-teman. Satu lawan satu, jadi mau nggak mau bantingan. Udah nggak sanggup lagi nafasnya. Gitu ya. Di Indonesia, nama pencaksilat digunakan sejak 1948 untuk Wow. mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Wih, Seiring keren ya. berjalannya waktu, istilah pencak lebih mengedepankan unsur seni dan keindahan Seni. gerakan. Benar-benar dengan gerakan. Wow. Indah ya tempatnya Aceh Besar ya, Masya Allah ya. Wow, pantainya teman-teman. Wih. Ini nih bukti nih ya, Aceh untuk alamnya aja indah ya, kaya ya. Indonesia berhadapan Wih, dengan keren-keren. Samudra Hindia, memiliki Samudra Hindia pantai-pantai ya, yang sangat Masya Allah. cocok untuk olahraga air. Salah satunya yang mau saya ikuti kali ini. Oh ini ternyata di video ini ada tentang ini juga teman-teman. Selancarnya juga nih. Kalau dengar selancar kayaknya udah sering. Wih, hostnya ya. Kalau dengar perahu layar juga udah sering juga. Tapi gimana kalau kedua Mantap, olahraga bosnya ekstrim ini nih. digabungin jadi satu? Kayak di Pantai Ulele ini ada Pantai olahraga Ulele. ekstrim yang namanya windsurfing. Aku juga penasaran nih, kira-kira Windsurfing. gimana sih cara mengendalikan antara layar dan juga papan surfboard. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wih, seru ya. Pengen nih nyobain nih. Pantai-pantai di pesisir barat Aceh pada Aduh, Iya. umumnya, berenang aja gak bisa gue Pantai teman-teman. Lewe memiliki gelombang yang lebih tenang. Wih. Windsurfing memang belum terlalu familiar bagi masyarakat kita. Perpaduan antara selancar dan perahu Perpaduan layar jadinya ya. ini masuk kategori olahraga Selancar dan adrenalin perahu layar. dengan teknik khusus. Jadi memang tidak sembarangan untuk bisa memainkannya. Mantap ya. Siapa teman-teman Aceh yang pernah coba atau teman-teman Ini lainnya ini yang dari luar fungsinya Aceh? sebagai- Pernah kesini, pernah coba ini? Kita bisa Heeh. ke arah Komen ya. angin. Oh, jadi kita bisa... Arah mata angin dari sebelah barat, Mm-mm. kita bisa menuju ke barat. Oke. Jadi emang papan selancar ini macam-macam. Dari panjangnya tuh sekitar 2-3 meter dan untuk layarnya tuh sekitar 5-6 meter persegi. Bahkan ada juga 5 yang tinggi sampai sampai 19 layarnya. meter. Wih, tinggi ya. Windsurfing Berat sangat pasti kalau menggunakan timbangnya. tenaga angin untuk meluncur membelah air. Harus Wow. bisa menjaga keseimbangan badan saat Mantap di ya. atas papan. Otot lengan menjadi tumpuan utama untuk menggerakkan layar dan mengarahkan papan seluncurnya. Jadi emang selain Mantap ya, asli ya. kekuatan dan juga keseimbangan, yang utama dari windsurf ini adalah si angin. Bagaimana Windsurf. kita bisa menguasai anginnya. Dan biasanya angin yang digunakan itu di atas 5 knot, sekitar bisa 5-20 knot. 5-20 knot ya. Kayaknya harus butuh extra time nih buat bisa berdiri dan jalan kayak Bang Yudi. Dan namanya olahraga ekstrim seperti ini pasti ada resikonya. Oke teman-teman. Oke udah habis ini ya untuk part 2-nya teman-teman, jejak petualang ya. Untuk yang tradisi Serambi Mekah, nanti kalian untuk part selanjutnya boleh langsung lihat ya di channelnya Trans7 Official. Oke teman-teman. Jadi ini udah selesai, aku udahin sampai sini. Ini untuk
part 2-nya. Tadi ada tentang silatnya dan tadi sedikit menyentuh tentang selancarnya teman-teman ya, windsurfing ya. Nanti pokoknya kelanjutannya kalian tonton aja ya di part 3-nya. Nah, jadi teman-teman terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal ya hingga akhir. Jadi memang apa ya, enak ya kita bisa mengenal tradisi budaya daerah lain seperti itu teman-teman ya, termasuk Aceh ya, tradisi istimewa Serambi Mekah yang kaya ya, menurut aku memang asli kaya teman-teman, baik dari segi alamnya ya, keindahannya, dari sumber dayanya, terus dari ragam budayanya, seperti itu teman-teman. Ya pokoknya semoga kalian terhibur, bermanfaat video ini, dan tertarik juga untuk belajar seni silat, seni bela diri pencak silat teman-teman ya, karena ya siapa lagi kalau bukan kita ya nggak ya, untuk melestarikannya seni bela diri pencak silat ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.